Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini pun kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran cerpen bagian kedua. Karena memang cerpen itu ada beberapa hal pokok yang harus kita bahas, jadi kita buat dalam 2 pertemuan. Nah, kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, maka di pertemuan kedua ini kita akan membahas struktur dan unsur-unsur pembangun di dalam cerpen. Mohon Anda simak dengan baik dan masih tetap semangat supaya kalian bisa memperoleh apa yang kalian inginkan. Semangat belajar dan ikuti, simak, serta kasih komentar apabila kalian merasa tidak paham atau mengerti. Oke, baiklah, kita akan mulai membahas tentang unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu, supaya cerpen itu menarik, ada 2. Ada unsur pembangun cerpen yang dilihat dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau dari unsur intrinsik, mungkin kalian sudah sering belajar ketika di kelas sebelumnya. Unsur intrinsik itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide pokok cerita. Sebagai dasar cerita, tema digunakan untuk mengembangkan jalinan cerita cerpen. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema yang biasa digunakan dalam penulisan cerpen biasanya menyangkut persoalan, baik itu permasalahan individu maupun sosial, seperti masalah kasih sayang, persahabatan, kekuasaan, dan kemanusiaan. Lalu kita lanjutkan pada unsur intrinsik berikutnya, yaitu alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita pada suatu cerpen sangat beragam. Berdasarkan waktunya, alur dalam sebuah cerpen dapat dibagi menjadi 3. Alur maju, yaitu waktu bergerak ke depan. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau cerita bergerak mundur. Lalu alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Nah, itu adalah mengenai alur atau jalan cerita. Lalu kita akan membahas tentang unsur intrinsik penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerpen, tokoh yang ditampilkan berupa tokoh fiksi. Tokoh tersebut diceritakan dalam suatu situasi saja. Terus berdasarkan perwatakannya, tokoh itu ada tokoh protagonis. Biasanya tokoh yang mempunyai watak baik. Biasanya lagi, tokoh protagonis berperan sebagai tokoh utama dalam sebuah cerpen. Lalu adalah tokoh antagonis. Tokoh dalam cerpen yang mempunyai watak yang jahat. Biasanya tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama atau tokoh protagonis. Baiklah, kita akan kembali pada unsur intrinsik latar. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerpen. Latar dalam sebuah cerpen dapat dibagi menjadi 4. Latar tempat berkaitan dengan lokasi terjadinya kejadian sebuah cerpen. Latar waktu berkaitan dengan waktu kejadian peristiwa pada suatu cerpen. Latar suasana menggambarkan suasana kejadian pada sebuah cerpen. Latar lingkungan sosial budaya mengarah pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat pada suatu tempat yang diceritakan pada unsur karya fiksi atau dalam cerpen tersebut. Nah, itu adalah beberapa latar yang ada dalam cerpen. Kemudian kita akan membahas amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerpen disampaikan secara implisit
Amanat tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pembaca. Amanat dalam cerpen biasanya berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Nah, itu amanat yang memang kita peroleh apabila kita sudah selesai membaca sebuah cerpen. Baiklah, kita akan lanjutkan pada unsur intrinsik sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang dibagi beberapa. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Biasanya kalau sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti saya, atau aku, atau juga kami. Sudut pandang orang kedua biasanya menggunakan kata ganti kamu, kau, atau Anda. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti ia atau dia. Nah, ini adalah mengenai sudut pandang dalam unsur intrinsik cerpen. Kemudian unsur pembangun cerpen berikutnya dari unsur intrinsik yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke karya sastra tersebut. Bahasa pengarang memengaruhi kemenarikan jalan cerita dalam suatu cerpen. Setiap pengarang tentu mempunyai ciri berbahasa yang berbeda-beda. Nah, posisi si pengarang dalam bahasa yang digunakan dalam sebuah cerpen sangat dominan. Unsur ekstrinsik berikutnya adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan salah satu unsur ekstrinsik cerpen. Dalam hal ini, latar belakang pengarang membentuk ide cerita dan tema dalam cerpen yang dihasilkannya. Latar belakang pengarang dapat dipahami melalui sejarah hidup pengarang atau biografi pengarang beserta karya-karya yang dihasilkan sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, latar belakang pendidikan pengarang, daerah asal, atau bahkan terkadang mengenai paham sastra yang dianut oleh pengarang tersebut. Itu mempengaruhi pada cerita yang disajikan oleh pengarang. Kemudian adalah unsur intrinsik berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sastra. Tadi sudah kita jelaskan sebagian. Sebuah cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam ceritanya. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, ataupun kepercayaan yang berada di tengah masyarakat. Nilai-nilai kehidupan dalam suatu cerpen beraneka ragam. Nilai-nilai kehidupan dalam suatu cerpen antara lain bisa nilai moral, nilai religius, sosial, budaya, politik, dan yang lain yang pernah kita bahas tadi di awal mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Kita lanjutkan pada struktur cerpen. Seperti biasa, kalau kita membahas sebuah teks, maka kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, struktur cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian kisahan yang membentuk sebuah jalinan cerita. Struktur cerpen disusun secara kronologis. Kalau dalam cerpen, yang pertama adalah pengenalan situasi, yaitu bagian ini merupakan bagian awal dalam cerpen. Dalam bagian ini, pengarang sudah mulai menjelaskan atau memperkenalkan para tokoh, serta menata adegan dalam masalah antar tokoh. Lalu struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Bagian ini merupakan tanggapan munculnya permasalahan yang dialami tokoh. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran yang sudah mulai muncul dalam tokoh tersebut. Lalu kita lanjutkan pada struktur berikutnya adalah menuju pada adanya konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan kegembiraan, peningkatan keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran yang dialami tokoh dalam cerita tersebut. Lalu puncak konflik. Bagian ini juga disebut klimaks. Bagian ini merupakan bagian cerita paling besar dan mendebarkan. Selain itu, pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, berhasil tidak tokoh dalam menyelesaikan masalahnya. Itu biasanya terlihat pada puncak konflik atau klimaks. Lalu penyelesaian.
Bagian ini merupakan bagian akhir dari sebuah cerpen. Bagian ini berisi penjelasan sikap atau nasib yang dialami tokoh setelah mengalami berbagai macam peristiwa tadi pada puncak konflik. Namun, ada cerpen yang akhir ceritanya menggantung tanpa ada penyelesaian. Ada saja cerpen yang seperti itu. Kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, kaidah kebahasanya menggunakan keterangan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan dapat terletak di awal kalimat, di tengah, ataupun akhir, karena tidak mengubah makna sebuah kalimat. Kalau dalam cerpen, keterangan itu biasanya ditandai dengan kata hubung pada, setelah, sebelum, dan yang lainnya. Lalu ciri berikutnya adalah verba aksi atau kata kerja aksi, yaitu kata kerja yang menyatakan perbuatan. Perbuatan dalam verba aksi ini menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Biasanya ditandai dengan menggunakan predikat dalam kalimat. Lalu menggunakan dialog. Cerpen merupakan karya fiksi. Pada karya sastra fiksi sering dijumpai penggunaan dialog. Dialog digunakan agar cerita lebih menarik. Dialog dapat juga digunakan sebagai penyambung alur cerita agar cerita tersebut menjadi runtut. Lalu biasanya dialog ini juga dituliskan dalam satu kalimat langsung. Dialog tokoh dalam kutipan cerpen tersebut disajikan dalam kalimat langsung. Kemudian penggunaan dialog pada kutipan cerpen tersebut akan mempermudah pembaca untuk mengetahui isi cerpen. Selain itu, dialog tersebut membuat cerpen enak dibaca dan tentu tidak membosankan. Itulah anak-anak yang kita bahas tentang cerpen bagian kedua ini. Lalu di slide ini pun sudah disampaikan sebuah teks cerpen atau kutipan cerpen ya, karena cerpennya tidak lengkap. Nanti boleh dicari di internet cerpen yang lengkapnya, tapi di sini Diana sajikan hanya kutipannya saja. Lalu Anda kerjakan beberapa soal yang sudah saya tulis di sini. Simpulkan nilai-nilai kehidupan dalam kutipan cerpen tersebut, kemudian analisislah berkaitan nilai-nilai kehidupan itu di dalam kehidupan kamu dan hubungkan dengan zaman sekarang, lalu berikan pendapatmu mengenai nilai-nilai dalam kutipan cerpen tersebut. Oke, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.